Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alihil abhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, para asatidzah yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, talibin wa talibat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, dengan rahmatnya kita bisa melanjutkan taklim kitab Fathul Mu'in bab nafakah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin wa ya mujibas sya'irin. Walau raja'iyatan, walaupun istri yang ditalak raja'i, wa in kana hailan, dan walaupun dia tidak hamil, ayajibu, yaitu wajib, laha, pada istri yang ditalak raja'i tadi, madzukira, hal-hal yang telah disebutkan di atas, yaitu nafkah, ma'ada alat tindak tandifi, selain alat pembersih diri, libaqa'i habsihi, karena tetapnya menahannya suami laha pada istri, wa qudratihi, dan bisanya suami alat tamattu'i, atas bersenang-senang, biha, dengannya, birraj'ati, dengan cara rujuk, walimtinaihi, dan karena enggannya suami, anha, darinya, dari merujuk istri, lam yajib, maka tidak wajib, laha, untuk istri, alatut tandifi, alat pembersih diri. Wa yaskutu, dan gugur, mu'natuha, nafkahnya istri yang ditalak raja'i, ma yaskutu mu'natu zaujati, apa saja yang gugur nafkahnya istri, kan nususi, seperti nusus, istri yang tidak taat kepada suami. Ini menerangkan nafkah istri yang ditalak raja'i. Talak raja'i itu talak 1 ataupun talak 2 yang belum habis iddahnya, di mana suami berhak merujuk. Di talak 1 iddahnya misalnya 3 kali sucian 90 hari kurang lebih, masih 30 hari atau masih 60 hari, itu disebut namanya talak raja'i. Atau sesudah dirujuk ditalak lagi 2, belum habis iddahnya, suami berhak merujuknya. Pada saat dia masih iddah istri ini, yaitu menunggu masa sucinya, maka
wajib diberikan nafkah selain pembersih diri. Tapi kalau sudah dirujuk semuanya. Ini maksudnya nafkah yang nanti disebut tiap hari 2 mud gitu. Kalau nafkah secara menyeluruh, istri yang ditalak raja'i itu wajib disediakan nafkah, makanannya. Kemudian tempat tinggal itu harus disediakan. Apalagi belum ditalak, jadi harus disediakan tempat tinggal. Jangan tiba-tiba karena di sekret itu masih kosong nikah terus taruh situ gitu ya. Itu ya. Numpang 1 bulan gitu misalnya. Yang bikin repot orang gitu ya. Itu. Disiapkan tempat tinggalnya. Artinya disiapkan tempat tinggalnya itu tidak harus punya. Bisa saja dengan menyewa tempat tinggal, rumah petak pun jadi. Karena kalau sampai 15 juta, 20 juta nyewa sayang uangnya. Karena ada orang itu kalau nyewa itu sampai 30 juta 1 bulan. Karena kalau tidak sekitar segitu istrinya itu gak senang gitu. Tapi tiap mau sewa minta bantuan saudara-saudaranya yang punya, jadi susah kan. Jadi kalau habis rumahnya, sewa rumahnya dibilang rumah sewa udah mau habis 2 bulan sebelumnya itu, jadi barulah kirim. Kalau itu namanya ya tatawuan, kalau bisa ngasih kiriman boleh, enggak pun boleh, karena itu sudah enggak tanggungan lagi, enggak ada tanggungannya. Sebab masalah kalau disebut nafkah yang wajib itu istri ataupun orang tua ataupun anak ataupun hamba sahaya perempuan yang dimilikinya, itu wajib dinafkahi. Kalau saudara yang sudah dewasa itu sudah enggak wajib dinafkahi gitu. Artinya tidak ada kewajiban bagi saudara itu memberikan nafkah. Apalagi kawan gitu tiba-tiba minta dinafkahi gitu. Gitu ya. Misalnya si Hasan minta dinafkahi gitu ya. Sama Bang Mukhlis gitu. Please nafkahilah saya katanya kan gitu. Itu nggak bisa ya, karena nggak ada hubungannya, nggak ada hubungan pernikahan atau nasab ataupun kepemilikan hamba sahaya tadi. Jadi kalau seumpamanya kesehatan ini fakir dan miskin, Iya itu tatawuan. Tatawuan itu tidak wajib. Tidak wajib. Kalau fakir sampai nggak bisa makan, bukan yang itu saja, semua orang yang punya itu wajib memberi. Misalnya Ustadz datang bawa kue ombus-ombus gitu misalnya, ya, karena istri Ustadz Pandi bikin kue ombus-ombus misalnya, ya. Ngasih uang 2.500 misalnya ini ya, ini untuk beli mie pagi-pagi gitu ya. Itu semua yang punya, tidak satu orang. Sehingga orang gila itu sebenarnya nafkahnya tanggung jawab pemerintah. Jadi kalau ada orang gila di jalan itu sampai enggak terlantar gitu, itu yang dosa pemerintah itu. Di Amplas itu ada itu beol gitu di jalan gitu. Kadang-kadang ditengoki sama Iskandar.
Ya. Jadi itu tanggung jawab pemerintah nafkahnya. Makanya banyak urusan pemerintah itu harus tahu seperti itu. Hanya ulama itu sebaiknya memberikan petunjuk-petunjuk kepada pemerintah atau kepada pemimpin. Tetapi tidak boleh mendekat-dekat. Yang memang sengaja mendekat-dekat itu udah turun derajatnya di sisi Allah. Tapi tidak boleh menjauhi. Karena kalau menjauhi nanti kemudian melaksanakan yang keluar dari agama Islam, tambah ulamanya berdosa gitu. Nah, jadi pemimpin itu kayak gitu. Nah, sekarang kadang-kadang pemimpin itu mencuekkan ulama itu. Ulamanya ya gak peduli, orang itu bukan urusan dia. Urusan dia kan membawa supaya agama itu dilaksanakan oleh umat Islam, begitu urusan dia. Jadi yang ditalak rajai tadi disediakan tempat tinggalnya. Apalagi yang nggak ditalak ya. Ya disediakan tapi di tempat mertua gitu ya. Ya itu namanya sudah disediakan ya. Karena orang tuanya itu ridho ya sudah ya. Tapi kumpul sama mertua itu berat ya Ustaz ya. Lumayan. Oh, iya. Apalagi mertuanya itu nggak pala suka sama menantunya gitu. Pada umumnya mertua itu kalau menantunya punya duit itu senang. Tapi kalau nggak punya duit itu nggak pala senang gitu. Pada umumnya gitu ya. Makanya kalian usahakan punya duit supaya disuka mertua gitu ya. Ya semua bisa diusahakan. Sedih kali kalau seandainya mertua tiba-tiba membilang, "Semanalah suaminya si Anu, sabun aja nggak mau beli," katanya kan gitu. Semua menganggarkan kami katanya. Jadi semakin bertambahlah pengeluaran itu gitu ya. Makanya lebih baik daripada seperti itu mandiri ya. Pergi pamitan mau kontrak rumah gitu ya. Sewa rumah. Kalau saya pengalaman mungkin saya yang jadi begitu juga kan ini tidak pas. PMI rumah berbeda. Ya suka ada juga sini. Pas. Ya seolah olah jalan kemana gitu. Ya. Ya akhirnya kan susah. Nanti tiba-tiba duduk-duduk di amplas itu. Ya. Makanya di rumah saja pun kalau duitnya banyak nggak apa-apa, di rumah saja. Mau istrinya mau beli apa deh? Gitu ya. Mau beli apa kata mertuanya? Ini dihitung dulu. Dicari yang kecil gitu. Ngitungnya lama. Ya. Yang merah itu. Dicari yang hijau. Oh gitu. Orang mertuanya ngintip, banyaknya duitnya menantuku katanya. Apakah menantunya itu bersekutu dengan Nyi Blorong katanya. Ya kalau mau cepat kaya bersekutu dengan Nyi Blorong lah.
tapi tumbalnya anak kandungnya atau orang tuanya. Ya. Kalau yang bersekutu dengan Nyi Blorong nanti pergi sama dukunnya itu dikasih ular gitu, ular berkumis, baru disimpan. Tapi nanti kemudian tumbalnya ditanya anaknya apa orang tuanya gitu. Cepat kaya. Yang di sekitar Bangil Pasuruan itu barusan diberantas sama Gus Idris itu. Saya tengok di YouTube. Bersekutu dengan Nyi Blorong. Ya. Itu semua udah saya pelajari seperti itu. Tapi karena tidak boleh jadi udahlah gitu ya. Kalau mau bersekutu nggak jauh-jauh ya, di Patumbak situ aja bisa. Tapi karena larangan dalam agama tidak bisa gitu. Makanya duit itu harus ada, tetapi tidak boleh mata duitan karena kita masih di dunia perlu duit. Ya caranya ya dicari, nanti diterangkan bagaimana nasib manusia. Nah, karena di situ nanti ada ukuran orang yang suami yang termasuk mampu, yang sedang dan yang tidak mampu itu nafkahnya agak beda sedikit. Jadi perempuan yang ditalak rajai tadi diberikan tempat tinggalnya selama iddah, diberikan nafkahnya selama iddah, dan diharapkan selalu di rumah. Diberikan nafkah tadi kalau tidak nusus, kalau tidak durhaka. Tapi kalau durhaka seperti lari dari rumah misalnya ya, dia gak bilang-bilang dia, itu gugur nafkahnya gitu. Itu maksudnya walau raj'iyatan itu tadi. Karena masih di dalam tanggungannya suami. Dan istri pada saat itu sudah tamkin, sudah memberikan kesempatan untuk suami untuk bertamatuk dengan dia gitu. Itu sehingga masih diberikan nafkahnya gitu. Kalau suaminya susah kali, istrinya kaya, apa istrinya yang memberikan nafkah? Ya enggak, itu kalaupun memberi nafkah sunat. Istrinya bos gitu ya. Keluar masuk mobil. Suaminya sedang cari kerja ke sana kemari gitu. Ya itu tanggungan suaminya, tetap istrinya. Kalau suami istrinya menanggungnya itu menurut qaul yang kuat itu sunat tatawuan. Kalau tidak ditanggung ya terserah. Makanya jangan tinggi-tinggi kalau cari istri. Maksudnya bukan tinggi posturnya gitu ya. Kalau itu kebetulan saja ada tinggi, ada semuanya ada kelebihan dan kekurangan. Yang tinggi juga ada kelebihan, banyak beli kain itu banyak. Selopnya mahal karena nomornya lebih tinggi gitu ya. Kalau yang nggak tinggi ya, selopnya ukuran 39, 38 gitu ya. Lebih murah. Beli kain pun lebih irit lagi gitu ya. Biasanya semua ada kelebihan ya. Tinggi itu biasanya lurus gitu aja. Kalau yang pendek gitu ada montok gitu ya. Itu semua ada kelebihan dan kekurangan. Yang pendek, yang tinggi tadi bukan? Ini pernah baca hadis, cuma mau di mana baca. Katanya kalau perempuan tinggi agak bungkuk sabun, itu kurang paham. Bungkuk sabun di mana? Kan susah dapat dulu, betul.
bungkuk sabut. Agak bungkuk badannya. Ada orang punya. Saya belum pernah mendengarkan itu. Baru ini, ya. Setahu saya yang tinggi-tinggi itu cepat dapat jodoh, karena misalnya kerja menjadi pramugari itu tinggi. Nggak ada pramugari pendek. Jadi kalau naruh barang tuh tinggal gini gitu aja. Kalau pendek kan naik dulu ya Pak, permisi gitu kan. Itu ya. Cari pramugari yang pendek itu susah, karena nggak diterima gitu ya. Gitu. Orang tinggi itu misalnya ada rumah roboh, cepat mati dia, kena duluan. Gitu ya. Tapi kalau yang pendek cepat langsung masuk ke kolong gitu. Aman. Mana itu di bawah kolong dia. Itu ya. Kalau yang tinggi udah kena duluan. Ini baru masuk kolong gitu ya. Gitu ya. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan. Semua sudah diberikan Allah Ta'ala itu ya. Pesek, mancung itu semua ada kekurangan dan ada kelebihan gitu ya. Tidak ada semua sempurna, itu tidak ada. Makanya kalau cari yang sempurna betul ya nanti di surga. Cari yang cantik kayak film India gitu ya, pasangannya Syahrul Khan. Terus itu pun masih kurang lagi, putihnya kurang gitu ya. Kemudian gitar tuanya kurang gitu ya. Nyari yang kayak gitu ya. Terus turun misalnya pakai pakaian anggun gitu kayak bidadari gitu, baru difoto gitu. Carilah istri kayak gitu, mana dapat? Kalaupun ada, siapa yang mau sama dia? Ya, dia pun ditengok siapa itu katanya kan gitu ya kira-kira. Ini ustadz katanya, hah katanya kan gitu. Iya sama pengusaha besar yang punya duitnya ratusan miliar gitu. Karena orang itu juga punya hak seperti itu. Apalagi ya umumnya artis itu materi semua. Mana ada artis dinikahi sama ustadz-ustadz yang susah gitu. Kalaupun ada ustadz yang tenar, kayak UAS gitu, mau dia. Ustadz Tanjung Merawa naik gitu. Gitu ya. Naik kereta pun hujan-hujan mogok digujuk-gugi anjing gitu. Sampai berkeringat gitu ngeluarkan rokok dia. Gitu. Kayak gitu mau yang dipilihnya artis tenar gitu ya, nggak bisa gitu. Makanya ada namanya kufu. Kufu itu sepadan gitu ya. Sepadan, maka cari yang sepadan lah. Kalau ada lebih itu rezeki dari Allah Ta'ala. Kalau yang kurang kali ya innallaha ma'as-sabirin gitu ya. Sabarlah gitu ya. Jangan asik nangis saja tiap hari. Tiap nengok iklan orang cantik nangis. Tiap nengok iklan orang cantik terus nunduk ngelirik istrinya nangis gitu. Makanya yang sepadan lah gitu ya. Nah, jadi makanya di dalam penjelasan nikah itu angkahtuka wa zawwajtuka ala ma amarallahu bi min imsakin bi ma'rufin au tahsin au tasrihin bi ihsan. Kalau di
dilanjutkan dengan baik, kalau dilepas juga dengan baik, sehingga sudah dicerai walaupun talak rajai itu masih diberikan nafkah, itu maksudnya. Itu maksudnya begitu. Bertemu dengan baik, berpisah dengan baik gitu. Jadi saling ridho meridhoi. Watu sodaku, dan dibenarkan istri yang ditalak roja itu fi qadri akroiha, dalam ukuran suci-sucinya, masa suci-sucinya, biyaminin dengan sumpah, in kadzabaha, jika suami mengingkarinya, wa illa fala yamina, jika tidak mengingkari maka tidak perlu sumpah. Jadi seandainya di dalam iddahnya itu istri sudah mengatakan sudah selesai iddah saya 3 kali sucian, maka dibenarkan disumpah kalau memang suami mengingkari. Tapi suami ketika tidak mengingkari ya tidak perlu sumpah. Makanya maksudnya dihati-hati sampai habis iddah. Sampai habis iddah gitu ya. Wa tajibun nafaqatu aidon. Wajib nafaqah li mutallaqatin hamilin, pada perempuan yang dicerai yang hamil. Bainin yang talak bain. Bitolaki salasi, dengan talak 3, awil khulu'i atau talak tebus, awil faskhi ataupun gugat cerai, memfasakh, bi ghairi muqarinin, dengan bukan terjadi persamaan akad. Wa in mata az-zauju, walaupun meninggal suami, qablal wad'i, sebelum melahirkannya istri, malam tansus, selagi istri tidak nusus. Orang perempuan yang dicerai, talaknya talak bain, dan dia hamil, sama dengan roja itu tadi, dikasih nafkah. Dicerai talak bain, talak 3 itu kan ada iddahnya. Diberikan nafkah selama masa iddah itu. Yang hamil diberikan nafkah, disediakan tempat tinggal, dan dibuat selalu di rumah. Tapi yang ditalak bain tidak hamil, suami cuma menyediakan tempat tinggal saja dan selalu di rumah atau selalu tempat tinggalnya saja. Tidak ada nafkah kalau tidak hamil gitu. Yang dimaksudkan bi ghairi muqarinin tadi, fasakh, gugat cerai, apabila terjadi bersamaan dengan akad. Kalau tidak terjadi bersamaan dengan akad itu contohnya misalnya murtad gitu ya. Murtad itu kan otomatis sudah tercerai gitu. Maka iddahnya ya tetap ada. Tapi apabila terjadi bersamaan dengan akad seperti
ada aib. Begitu akad dibuka bajunya sakit kusta gitu. Apa itu? Badannya belang-belang gitu. Dibuka mau diserahkan dirinya itu belang-belang badannya ya. Itu kemudian ditalak itu nggak wajib nafkah gitu ya, karena itu yang dimaksudkan bersamaan dengan waktu akad. Makanya ditengok dulu, kalau memang dia rela belang-belang ya silahkan. Oh ini lebih cantik ini gitu misalnya ya. Karena nggak ada perempuan belang-belang seperti ini gitu. Ini kalau lama-lama seperti orang Belanda ini badannya gitu misalnya. Ada Ustadz Profesor canda, tapi candanya nggak cocok, ngejek gitu. Ustadz Akhiruddin itu tempo hari sakit kulit gitu. Lama nggak jumpa ketemu. Ustadz makin cantik Ustadz katanya. Udah mulai putih Ustadz katanya. Lama-lama Ustadz kayak orang luar negeri, kayak Belanda gitu kan. Gitu. Saya di hati saya gondok kali ini yang cocok ditinju nih profesor gitu. Gitu ya. Ustadznya karena gurunya jadi ditahan aja lah, tapi di hati saya profesor kurang ajar kira-kira gitu lah. Kalau seandainya Ustadz yang dibilang Ustadz mau ditinju gitu, pantas saja itu ya. Kawannya mau pergi cepat-cepat gitu. Ustadz mau kemana? Mau pergi ke alam barzakh Ustadz katanya. Asal ngomong aja dia. Ya. Siapa orang yang tahu? Ya. Ada seperti itu ya. Jadi diberikan nafkahnya kalau yang hamil tadi sama tempat tinggalnya. Kalau tidak hamil, tempat tinggalnya saja nafkahnya tidak. Selama tidak nusus. Kalau nusus ya enggak. Tidak taat ya. Maka berat itu kalau jadi istri. Yang artinya di dalam kekuasaan suami gitu. Maka orang tua kadang kalau suaminya yang mursal, suaminya jogal gitu ya, orang tua yang sakit hati. Suaminya itu menguasainya itu udah keluar daripada kebiasaan, bahkan keluar dari akhlak dan keluar dari kebiasaan itu. Misalnya ketika mau pergi suaminya ditaruh di rumah, dikunci dari luar gitu. Di rumah aja ya, suruh cheat gitu aja gitu ya. Gitu. Nah, itu kan udah jogal kali namanya kan. Hanya kadang-kadang ya kita kalau tidak memikirkan etika udah mau nendang saja gitu ya. Tapi karena ada etika itu kadang nggak mungkin gitu. Iya, tadi udah saya terangkan.
Yang masalah fasakh itu yang bighairi muqarrinin ini yang hubungannya dengan fasakh. Gugat cerai, ya. Itu suami memberikan nafkah apabila permasalahannya itu bukan terjadi persamaan akad. Artinya seperti sesudah akad murtad gitu. Tapi kalau sesudah bersamaan dengan akad, begitu akad nampak aibnya, maka tidak ada nafkah dengan fuskah itu tadi, dengan apa itu, ya. Begitu nampak dibuka, lu mau supaya kamu rupanya kamu laki-laki ya, katanya kan, gitu ya. Dia selama ini menunjukkan perempuan karena kenalannya di apa saja. Begitu senang-senang gitu, lu kamu rupanya laki-laki ya, katanya kan. Iya bang, katanya kan. Wah, udah nggak jadilah itu ya, gitu. Paham ya? Nah. Makanya ditengok-tengok betul, tapi jangan tengok kali ya. Ya udah cukup gitu saja, dibatin gitu saja. Jangan sampai seluruh waktu tercurah ke situ semua. Karena jodoh itu enggak selamanya, ada batas-batasnya. Ada jodoh karena meninggal pertengahan pernikahan, berarti enggak selamanya jodohnya. Makanya kalau cinta enggak usah terlalu cinta. Supaya kalau seandainya terjadi putus cintanya itu tidak shock. Tapi jangan pula tidak cinta kalau namanya sudah diniati gitu. Biasanya kalau udah dijodohkan pun kalau memang lama-lama cinta juga itu ya. Cinta karena biasa itu. Biasa bertemu gitu ya, cinta gitu ya. Maka sedang-sedang saja ya, mencintai itu sedang-sedang saja. Nanti kalau sesudah suami istri yang biasanya itu kayak kawan aja, ya Ustaz, abang nyuci dulu ya, katanya kan, misalnya ya, karena nggak ada tukang cuci. Ya iyalah, katanya kan gitu ya. Tapi saya nggak dikasih nyuci, tapi saya bisa nyuci. Bisa nyuci. Akhirnya saya belikan mesin cuci lah. Biar mudah urusannya gitu. Saya pernah juga nyuci, tapi nggak bersih, makanya nggak dikasih. Kalau orang biasa di pesantren atau biasa merantau, itu nyuci. Kalau Ustadz yang dikasih itu masak. Iya kan? Masa asin. Kalau suami itu pandai masak itu cerewet biasanya. Biasanya cerewet. Semua dikomentari. Udah dimasakkan istrinya gitu. Kurang asin ya. Besok kayak gitu lagi. Ini kasinan gitu. Yang ketiga ini kok nggak ada rasa, katanya. Jangan masak sendiri. Pulang aku, katanya kan gitu. Nggak ada yang cocok semua. Ya udah kalau kurang asin ini tambah garam sendiri, kamu digaram. Taruh di sampingnya itu garam itu. Makanya dulu di tempat tertentu itu kalau mau makan di meja itu ada garamnya. Jadi ditaruh dulu. Garam itu diambil sedikit sebelum makan, ditaruh di mulut supaya timbul nafsu makan, ya. Yang biasanya kurang nafsu makan itu ambil ini sih. Kalau yang udah nafsu kali ya nggak usah lah. Ya. Gitu. Itu kayak gitu caranya. Dulu mbah saya ditaruh sini.
Kalau mau makan ini gini kan. Bikin ya nak gitu kan gitu. Nah, barulah selera makan gitu. Jangan banyak-banyak, tambah nggak selera lah. Ya, sedikit aja, yang penting nampak lidahnya itu merasakan gitu ya. Gitu. Walau anfaqa bidhonnihi, seandainya memberi nafkah suami bidhonnihi karena mengira kehamilan istri. Fabana adamuhu, maka kemudian nampak tidak hamil. Roja'a, maka bisa meminta kembali alaiha, atas nafkah kepada istri. Ini pelit kali suaminya ini. Ya. Pelit ini, podengki itu ya. Amma idza banat alhamilu, apabila nampak jelas alhamilu, orang yang hamil, bimautihi, karena kematiannya, tertalak karena kematian suami, fala nafaqata, maka tidak ada nafkah. Jadi tadi yang dapat nafkah itu kan istri yang ditalak, misalnya bain hamil gitu. Kalau yang nggak hamil tidak ada nafkah. Kemudian mengira istrinya hamil karena sikit-sikit uak gitu ya. Sikit-sikit uak gitu. Oh, ini istriku udah hamil gitu kan. Rupanya masuk angin gitu ya. Istrinya masuk angin, bukan hamil gitu ya. Kemudian diberikan nafkah selama 1 bulan dalam masa iddah itu, boleh diminta kembali. Pokoknya gak hamilnya kau katanya kan, udah ganti itu ya, 1 bulan yang saya berikan itu katanya kan. Dari mana lah saya uang bang? Nggak tahu, aku entah kau nungging atau macam mana. Pedas sekali bah gitu ya. Gitu. Orang mau pernikahan apa perdagangan gitu ya. Apabila nampak istri yang hamil itu tertalak kematiannya, meninggal suami, maka tidak ada nafkah karena sudah ada bagiannya nanti adalah warisannya. Istri yang ditalak kemudian meninggal atau tertalak karena meninggal dia. Misalnya yang belum ada istrinya lah itu ya. Si Kandar ini belum ada istrinya nampak saya. Menceraikan atau begitu entah macam mana Handar ini meninggal. Kecapean dia ngurus masjid misalnya. Atau kecapean kerja. Ya istrinya itu nggak ada nafkah karena sudah ada bagian dari warisan. Kalau ada warisannya. Warisannya selop, ya udah selop itu. Kereta, kalau memang kereta dia, kereta bapaknya ditarik lah sama bapaknya ya. Makanya ini urusan nafkah ini sering menjadi pemicu antara suami dan istri sehingga menyebabkan pecahnya rumah tangga. Ini masalah nafkah. Masalah COVID ini banyak yang tambah perceraian karena masalah ya dirumahkan, dipecat kerja, sehingga nggak ada kerjaan lagi. Kalau 1 bulan 2 bulan nggak ada kerjaan lagi, istrinya ya jual gelang, jualannya habis, misalnya jualan anting-anting, udah emasnya habis, terus macam mana suaminya nggak cepat dapat gitu ya.
Makanya suami harus cepat cari bagaimana untuk mendapatkan itu. Karena itu jadi pemicu terjadinya perceraian. Terutama pernikahan dini itu banyak perceraian karena tidak bisa memberikan nafkah. Gitu. Sedangkan dia waktu sekarang ini saja untuk makan dia pun kadang makan kadang enggak gitu misalnya ya. Apalagi nanti kalau nanggung istri gitu. Untuk sehari-harinya saja sama beli minyak kereta pas-pasan kali. Begitu kok berani kali mau godai cewek gitu ya. Akhirnya begitu jadi ya nggak bisa berikan nafkah. Nah, itulah yang sering kejadian banyak. Tapi orang yang berilmu, apalagi ada amalannya itu dimudahkan Allah Ta'ala. Yang berilmu ya, baik ilmu agama ataupun ilmu umum yang memang bermanfaat. Kalau yang nggak bermanfaat ini yang susah. Ada ilmunya tapi tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat itu orang nggak mau maki. Ada ilmunya tapi orang nggak mau sama dia gitu. Udah ada cacatnya gitu. Itu berarti tidak manfaat. Gitu. Jadi ini terkait bayang kawin atau nikah. Jadi kalau dia seandainya takut atau belum mampu, kalau selama-lamanya dia merasa di hati itu belum mampu, sehingga dia cakapnya nggak nikah, itu dia gimana tuh? Ya mampus lah dia. Ya. Fa illam istastati fa alaihi bisawm. Fa innahu lahu wijaun. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa yang sudah punya ongkos nikah, hendaklah menikah, gitu ya. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm. Tiada yang belum mampu puasa. Fa innahu lahu wijaun, itu obatnya gitu. Ya udah nggak nikah nggak apa-apa, karena kebahagiaan itu bukan nikah. Kadang orang nikah tambah susah. Banyak aja lah ketentuan. Dekat dengan Allah itu pasti nanti dapat kenikmatan di surga. Maka ya sebagian orang nggak menikah. Karena menikah itu tambah merepoti untuk ibadah buat orang tasawuf. Merepoti untuk ibadah. Orang yang ahli tasawuf perempuan tambah sulit. Misalnya ada amalan-amalannya yang tiap hari harus diamalkan malam hari. Menurut petunjuk mursyidnya. Bisa dibayangkan satu malam memang pernikahan malam pertama bisalah absen. Kedua nggak absen, saya izin bang ya semalam bacaan saya yang 7.000 belum terbaca katanya kan. Jadi malam ini saya mau baca itulah gitu. Ya tapi tunggu dulu lah saya, kayaknya nggak sempat bang katanya kan. Habis waktunya katanya kan. Makanya jangan cari yang khusuk-khusuk kali seperti itu. Kapan mau punya anak kayak gitu? Perempuan itu punya potensi untuk kayak begitu. Potensi perempuan bisa jadi sakti itu bisa. Orang perempuan pun banyak yang jadi dukun. Lebih banyak dukun itu perempuan daripada laki-laki. Maka perempuan itu yang sakti pun banyak. Anak-anak pesantren itu banyak yang dituntut ilmu hikmah dan udah bisa melawan dukun-dukun santet tuh. Berarti keluarganya Gus Idris itu anak muridnya disantet jatuh
nabrak kereta, agak cedera sedikit, terus secara gaib gitu ketahuan kalau yang bikin dukun ini gitu. Langsung dilantak karena suaminya masih ada kerjaan, dicari dan bisa dilawan, dilumpuhkan di situ sama perempuan. Nah, perempuannya harus pemberani, bukan yang mas gitu-gitu ya. Saya bukan yang melakukan itu katanya. Apa bukan? Gitu dia. Tidak ada maling yang mengaku katanya. Maling yang mengaku banyak penjara. Gitu. Kamu yang masuk. Ya apa buktinya katanya kan? Tunjukkan fotonya ini. Itu kan bukan berarti saya katanya kan. Semua kamu bisa mengelak, tapi secara ilmu batin kaulah yang membuat katanya kan. Jadi saya tidak terima, saya akan tuntut balas murid saya. Udahlah mulai beradu ilmu, kalah yang laki-laki sama perempuan. Nah, sekarang anak-anak pesantren yang pemberani itu bisa seperti itu. Tapi kayak gitu kalau bisa ditunjukkan ilmunya sesudah nikah. Kalau belum nikah, suaminya pun mau nikahi dia, ngeri lah gitu ya. Misalnya si Wahyu mau kepingin nikahi yang kayak gitu kan. Begitu ditunjukkan ilmunya, karena Wahyu itu serong sikit, dipukul gini, tuh gitu aja, masuk sungai dia. Ya, lewat si gara-gara begini kan, tuh gitu ya, masuk sungai dia, lama baru ditemukan. Apa enggak gawat kali istri kayak gitu kan? Begitu dicari ditemukan, dia udah tahu ini yang buat istri saya katanya itu. Karena saya kayak begini gitu. Udahlah putus lah. Makanya yang ibu nyai yang berani kayak gitu itu sesudah nikah, muridnya diajari itu cuma membantu saja gitu. Artinya perempuan punya potensi, bukan masak sama nyuci sama tidur sama main HP. Bukan ya. Kalau diajari zikir begini dilakukan, kadang lebih cepat masuk perempuan daripada laki-laki. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang lebih laki-laki itu tergantung menghadapnya hati kepada Allah. Kita mendapatkan kemudahan dalam cari ekonomi, kemudahan di tengah masyarakat itu tergantung menghadapnya hati kepada Allah. Kalau menghadapnya hati kepada Allah itu betul, itu diberikan kemudahan itu. Itu dalam ilmu tasawuf itu. Tapi kalau enggak betul, ngaji ya cuma ngaji gitu saja, enggak dihayati, enggak diamalkan gitu ya. Sulit ya, karena kedekatan hatinya menghadap Allah itu kurang gitu. Masih bingung-bingung terus. Tapi ketika orang itu sudah percaya kedekatannya dengan Allah, maka bisa seperti itu gitu. Nah, itu penjelasan laki dan perempuan itu sebenarnya bisa. Tapi ya pernah Nabi jalan-jalan waktu Mi'raj itu nampak yang banyak masuk neraka itu perempuan katanya. Maka pada saat itu perempuan yang cerdas itu nanya, kenapa begitu wahai Rasulullah katanya kan. Apa salah perempuan katanya kan. Ya
ada kekurangan-kekurangannya. Apa kekurangan-kekurangannya? Ya diantaranya kalau laki-laki itu ibadahnya bisa terus. Tapi kalau perempuan kalau sudah haid gitu udah berhenti ibadah, kadang-kadang karena sudah berhenti ibadah itu banyak keteledoran katanya kan. Yang banyak ngerumpi itu perempuan gitu, jarang ngerumpi itu laki-laki. Apalagi katanya kan. Kalau perempuan itu sudah dibaik suaminya misalnya selama 15 tahun lamanya, baiklah suaminya betul-betul sama dia. Begitu salah sedikit saja dijelek-jelekkan habis. Itu biasanya perempuan kayak gitu. Misalnya ada Ustadz Munib ini baiklah sama sama istrinya ya. Udah selama 20 tahun Ustaz. 10 baiknya. Hah? Ya taruhlah 10 itu baiknya gitu ya. 10 tahun ini baik gitu ya. Begitu salah sedikit Ustadz Munib pas jalan gitu, tiba-tiba ada seorang perempuan dilirik aja gitu, sampai lupa kalau istrinya itu di belakangnya gitu. Sampai saking ngelirik perempuan itu tertinggal istrinya di galon misalnya. Sampai rumah habis ya, habis gitu ya. Padahal baiknya selama 10 tahun, tapi salah sedikit saja habis dibikin istri itu ya. Iya Ustaz. Iya. Ya. Untung ketinggalannya di Medan. Kalau di Aceh udah nggak dapat lagi itu. Sebab anekdot orang Aceh itu kalau tas tinggal di terminal itu masih bisa ketemu. Tapi kalau istri ketinggalan di terminal itu susah ketemunya. Itu anekdot Aceh. Kalau tas tinggal tak apa, masih dapat katanya. Tapi kalau istri yang tinggal susah cari, gitu dia ya. Ya kan kata kayak gitu sama kawannya gitu. Nah. Dicakapi tak percaya katanya kan. Cobalah istri tinggalkan ke apa. Itu dia. Itu kalau di Medan masih mendingan, di Aceh galak kali itu, ganas. Saya pernah di Aceh, jadi banyak cerita-cerita seperti itu. Sekitar 4 atau 5 hari gitu. Wa kadzala nafaqata li zaujin talabbasat. Begitu juga tidak ada nafkah untuk istri yang talabbasat bi'iddatin, yang melakukan dengan iddah subhat, bi'iddati subhatin. Bi'an wuti'at, yaitu dikumpuli perempuan itu bisubhatin dengan subhat. Artinya dikiranya istrinya, rupanya tidak gitu ya. Hanya baunya istri itu ditandai gitu ya, supaya nggak salah. Mati lampu pun kalau istrinya pokoknya ketiaknya bau kali gitu ya udah ya, udahlah itu pasti istri guru ya. Itu pun nggak semua, kadang-kadang yang bau itu ada 3 gitu. Tapi sekarang udah
poles semua ya, pakai dodoran itu. Tapi hilang itunya ya baunya nampak lagi. Memang aslinya kayak gitu. Ya. Tapi kadang-kadang itu yang cantik-cantik. Kalau yang nggak cantik itu biasa aja gitu. Maka perhatikan yang kayak gitu cantik, tapi ketiaknya bau gitu. Gitu. Wa ilam tahbal, walaupun tidak hamil, lintifai tamkini, karena tidak adanya tamkin, penyerahan diri. Idh yuhalu bainahu, karena terhalang antara suami, wa bainaha, dan antara istri, ilan qidail iddati, sampai habisnya iddah. Orang yang diwati subhat itu wajib menyandang iddah. Dikumpuli, dikiranya istrinya, rupanya bukan. Dikiranya hamba sahayanya, rupanya bukan gitu. Walaupun tidak hamil, karena masalahnya tidak ada penyerahan diri bagi istri itu yang disebut dengan tamkin gitu ya. Ada iddahnya, tapi orang yang salah tadi tidak memberikan nafkah. Tidak memberikan nafkah gitu ya. Karena terhalang antara suami dan istri itu sampai habisnya iddah gitu. Tumal wajibu. Nah, ini yang masalah makanan pokok. Kemudian yang wajib, linahwi zaujatin, pada seumpama istri, mimman marro, dari orang-orang yang telah lalu penjelasannya, yaitu yang ditalak rojai, yang hamil ditalak bain tadi, itu mimman marro. Muddu to'amin, yaitu satu mud, memberikan satu mud makanan pokok. Satu mud itu kurang lebih 7 ons. Min ghalibi qutin, dari makanan pokok negaranya, mahalla iqamatiha, pada tempat tinggalnya istri, la iqamatihi, bukan tempat tinggalnya suami. Jadi ukurannya itu tempatnya istri. Wa yakfi daf'uhu, dan cukup memberikannya, memberikan mud tadi, min ghairi ijabin, tanpa ijab, wa qabulin, dan qabul, tanpa serah terima. Kaddaini, seperti hutang, fi dhimmati, dalam tanggungan. Wa qala syekhuna, berkata guru kita, maksudnya gurunya pengarang, wa minhu yukhadu, dan dari penjelasan itu diambil kesimpulan. Annal wajibahuna, bahwasanya yang dimaksudkan wajib di sini adamus shorifi, tidak terjadi sesuatu yang memalingkan dari maksud tujuan. Maksudnya kalau memang sudah tujuannya itu memberi nafkah, ya sudah cukup gitu. La qasdunul adai, bukan menyengaja melaksanakan memberi nafkah itu. Khilafan libnil mukri, beda dengan Ibnu Mukri wa man tabi'ahu, dan orang yang mengikutinya, bahwa
syaratnya harus diniatkan di hati qasdul ada, menyengaja melaksanakan nafkah. Ala mu'sirin, ta'alluqnya pada yang wajib tadi 1 mud bagi istri bagi suami yang tidak mampu. Walau biqolihi, walaupun dengan perkataannya bahwa dia nggak mampu. Malam yatahaqqaq, selagi tidak nyata-nyata, lahu malun, dia mempunyai harta. Wahwa, dan dia yang tidak mampu itu man la yamliku, orang yang tidak memiliki harta, yukhrijuhu, yang mengeluarkan padanya, anil maskanati, dari kemiskinan, walau muktasiban, walaupun dia berusaha atau bekerja, wa in qadara ala kasbin wasiin, walaupun dia mampu atas pekerjaan yang luas. Wa ala raqiqin, dan 1 mud juga pada budak, walaupun budak mukatab, budak yang dijanjikan tertulis mau merdeka, mau dimerdekakan. Wa in katsura maluhu, walaupun banyak hartanya. Titik. Ukuran ini membahas tentang waktu dan ukuran nafkah. Suami yang tidak mampu itu ya ukurannya suami yang mampu menghasilkan pemasukan tapi kurang dari pengeluaran. Pengeluarannya 2 juta, dia dapat 1,5 juta, itu miskin. Pengeluaran 2 juta itu sedikit kalau sudah berkeluarga. Iya Ustaz, 2 juta kan sedikit untuk apalagi udah punya anak, beli susu, ya. Ya. Istrinya pun minum susu. Iya. Suaminya enggak apa-apa ya. Ya, minum kopi pahit aja. Gitu ya. Oh gitu. Jadi yang disebut suami yang tidak mampu itu kayak begitu. Yang mampu menghasilkan pemasukan tapi kurang dari pengeluaran. Kalau masih satu-satu gitu ya, suami istri gitu, 2 juta pas-pasan lah itu, pas-pasan, nggak bisa makan di luar. Makan di luar itu kadang sekali makan 300 gitu ya. Kalau 2 kali makan aja udah 600, tinggal berapa? Ya kepingin lah, namanya pengantin baru, sekali-sekali makan di luar bang ya. Iya katanya kan. Kata suaminya, ya udah bontot dulu katanya kan. Nanti makan di pinggir sungai, bukan kayak gitu bang katanya kan. Itulah indah makan di pinggir sungai katanya kan. Yang kayak di Cidalaras gitu ya. Uang Medan gitu, kayak gitu katanya. Oh kayak gitu mahal itu deh katanya kan. Ya sekali-sekali lah gitu kan. Ya udahlah katanya kan. Ngitung dulu suaminya. Cuma 3 kali aja. Gitu. Bawa 300. Sampai sana udah kosong pulang. Ya. Minumnya apa? Jus kueni gitu. Kata suaminya, air putih saja saya katakan. Ya,
air putih katanya. Kenapa kok kayak gitu katanya? Enggak, saya jus-jus gitu kurang suka katanya. Gitu. Gitu. Kalau saya suka, kata istrinya, jusku ini udah diambil kayak gini terus ngambil lagi. Sayurnya bang katanya kan. Iya. Terus diambil. Sayurnya 2 ya bang, yang ini 1, yang ini 1. Kata suaminya, matilah ini kira-kira. Habislah ini katanya kan. Betul, pas 300. Pulang bocor keretanya. Paksalah nelpon kawan. Lis, tolong datanglah Lis katanya. Aku kena musibah besar ini katanya. Ya. Apa itu katanya kan. Bocor banku katanya kan. Ya bocor berapa deh itu katanya kan. Bukan, udah habis duitku, habis makan di luar. Siapa nyuruh makan di luar katanya. Udahlah cepat aja lah datang. Datang dia, Mukhlis sampai itu ketawa-ketawa. Kau rasakan kau balap-balap orang ya katanya. Ya. Gitu. Kalau saya lebih waktu kenal si saya itu bawa di Sumatera. Saya nggak punya duit. Kan saya gengsi juga mau dibayarin. Bayar nggak ada duit, dia yang bayar sekarang. Terasa praktik mulai ibu bohong. Saya bilang saya puasa. Ya kalau kayak gitu istrinya pun lama-lama ketahuan. Sikit puasa katanya kan. Akhirnya diintip sama istrinya. Sampai berapa tahan dia katanya kan. Ini kami belum nikah nih. Hah? Belum nikah kami. Ya. Mau nikah kan? Dia kalaupun kayak gitu kan diintip juga itu ya. Intip juga. Begitu udah minum, kebang katanya puasa. Nggak tahan aku katanya. Makanya harus berduit ya. Harus berduit. Pikiran harus main, harus cerdas. Saya belum nikah, kereta saya cantik. Untuk menarik ya. Walaupun ustadz, saya bisa berpenampilan anak muda. Pada saat itu Vespa warna biru yang berkilat gitu. Buddha termasuk pada saat itu ya sedanglah, kelompok sedang. Gitu. Jadi kalau diajak makan ya selalu mau saya. Ngajak kawan ya gitu, berani dia. Kalau mau makan ngajak kawan gitu. Jadi ngajak kawan, tantang gitu loh. Walaupun sampai rumah batuk-batuk lah, gitu ya. Karena udah kita siapkan, makanya resikonya itu kayak gitu, resikonya ya. Tapi istri juga harus tahu lah seperti itu ya. Tapi jadi istri terus-terusan melarat itu gak susah juga gitu ya. Kepingin keluar, suruh di rumah aja, gak bisa keluar gitu ya. Lama-lama cepet tua lah. Iya kalau cepet tua, ngenes terus mati macam mana? Gitu. Makanya diajak-ajak keluar istrinya siapa? Si Razak ya. Jangan di kuba terbang itu. Menghadap ke kuda terbang itu aja. Bawa nasi bungkus sama rokok. Ya.
Ditanya sama ngapain ke situ, itu saudaraku itu katanya. Ya. Jadi suami yang tidak mampu itu memberikan satu mud tadi, makanan pokok yang biasa di rumahnya, di tempatnya istri, diberikanlah pagi-pagi tanpa ijab kabul. Itu sudah cukup, ya. Itu yang suami yang tidak mampu. Itu maksudnya makanan pokoknya saja. Nanti ada belakangan lauk pauknya, ya. Bukan ini saja, nanti kan ada sandang, pangan, papan dan kebutuhan. Artinya pakaian. Pakaian itu nggak tiap hari, kalau tiap hari mati lah. Ya 6 bulan sekali belikan. 6 bulan sekali. Jadi ada warna kuning, ada warna biru, ada warna merah, ada warna ungu, ada warna pink gitu ya. Jadi kalau mau pergi disesuaikan. Itu tanggung jawab suami. Suami juga harus berpenampilan, jangan bagaimana nggak sesuai. Istri juga harus bagaimana untuk suaminya itu supaya berpenampilan gitu. Cuma kadang-kadang orang itu nggak bisa berpenampilan. Dipakai pakaian pun nggak cocok semua. Iya Ustaz. Ada kan? Iya, nampak itu desone itu. Kampungannya itu nampak. Ada yang berpenampilan. Artinya menjaga dia penampilan itu. Di mana dia dicocokkan. Itu yang bagus. Apalagi yang berilmu. Yang berilmu itu harus menjaga ilmunya. Orang yang berilmu jangan mau dihinakan. Suatu saat pernah Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki ketika awal-awal dakwah, kalau nggak di Malaysia, di Indonesia, tak pala dihormati sama jamaah. Kemudian dicari tempat tidur hotel yang jelek-jelek gitu. Sayyid Muhammad bilang sama muridnya, carikan aku di sini hotel yang paling mahal, saya bayar. Gitu. Saya ahli ilmu nggak boleh direndahkan gitu. Terus carilah muridnya informasi di mana hotel yang paling mahal, umpama di Medan ini ya. Bukan hotel amplas itu ya. Itu hotel bau kencing itu. Ya. Dicari udah dapat, udah pindah ke hotel itu. Tempat tidurnya mewah semuanya. Lalu mau tidur, Sayyid Muhammad ngambil bantal sama surbannya itu, tidur di bawah gitu. Tidur di bawah. Ada muridnya bilang, "Di mana ya Sayyidi?" gitu. Datanam ala sarir katanya. La amma syakhsiyati la bas katanya. Kalau pribadi saya itu nggak apa-apa, nggak dihormati gitu. Karena saat tidur ini saya pribadi saya. Jadi saya di hadapan Allah saya nggak boleh mewah-mewah gitu. Tidur di bawah. Kalau kamu mau tidur di atas, kata Sayyid Muhammad bilang sama muridnya yang dekat tuh, ya kamu aja tidur di situ. Nggak berani lah. Ya, kualat dia. Nggak bisa bangun, ketindihan pula itu. Ya. Ngamuk jin yang jaga Sayyid Muhammad itu, dijaga segala macam. Ya, orang alim itu yang jaga malaikat, jin pun murid-muridnya itu jaga. Karena jin-jin yang selalu ngaji sama dia nggak rela kalau gurunya itu dihinakan. Jadi Sayyid Muhammad tidur di bawah.
Dia bilang kalau orang ahli ilmu ketika menyampaikan ilmu itu nggak boleh dihinakan, harus mulia. Sebab mulia memuliakan ilmunya. Ilmu tidak boleh dihinakan. Yang punya ilmu nggak boleh dihinakan. Ngomongnya terus keluar kayak kalau ngajar itu kayak gitu dia. Orang yang punya ilmu nggak boleh dihinakan. Ilmu nggak boleh dihinakan. Adapun pribadi saya biasa-biasa saja saya ini, nggak dimuliakan nggak apa-apa. Tapi orang yang tidak menghormati ketika saya mengaji, ketika saya mengajar, itu tidak boleh. Orang harus menghormati saya karena saya membawa ilmu seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung ngomong cepat kayak gitu. Biasanya kalau ngajar ngomong kayak gitu, tapi bahasa Arab ya. Suaranya kalau ngomong bahasa Arab itu ciri khas dia itu. Jadi itu di antaranya Sayyid Muhammad bisa menyewa hotel yang mewah, saya bayar gitu. Orang namanya wali. Wali itu diginikan aja sajadahnya dibuka, kalau mau keluar duit gitu ya. Kita bantal aja bau kali. Semana mau keluar duit, yang coro lah ya keluar. Ya. Di dalam kitab Ummul Barohin, Syarah Ummul Barohin bab terakhir Fadilah la ilaha illallah. Itu ada wali yang siap ibadah, sajadahnya itu ada uangnya. Sampai diambili sama anaknya, diambili sama anaknya, bergantian ngambil. Ditanya sama, kamu kok duitmu baru-baru aja? Lama-lama ketahuan. Karena ketahuan sudah nggak dikeluarkan lagi sama wali itu. Maka fadilah la ilaha illallah itu menurut kitab Ummul Barohin bisa seperti itu. Dari bawah sajadah itu keluar duit. Itu sudah karomah tingkat tinggi, keluar duit itu. Karena ada diperlukan keluar, nggak diperlukan nggak gitu. Tapi wali-wali itu tidak hatinya ta'aluk kepada dunia gitu ya. Tidak ta'aluk kepada duit, tapi duitnya banyak. Setahu saya wali-wali itu kaya-kaya. Banyak duitnya, tetapi dia tidak ta'aluk dengan duit. Seperti Kiai Maimun Zubair itu banyak duitnya. Berapa kotak gitu yang di kamar itu. Karena ketika mau meninggal itu duit yang di kotak-kotak itu nanti kalau saya pulang kasih sama saya lagi. Tapi kalau saya nggak pulang kamu jaga untuk pesantren. Berarti duitnya itu berkotak-kotak. Awak di dompet aja nggak bisa tebel. Nah, padahal udah berusaha sampai bungkuk-bungkuk sakit pinggang gitu ya. Sampai merokok-rokok menghilangkan capeknya begini-begini enggak juga gitu ya. Karena belum sampai tingkatan itu. Seperti Tuan Guru Sekumpul ketika muridnya mau pinjam uang di bank, ditelepon, kamu nggak usah pinjam di bank kalau mau usaha, kemari aja nanti dipinjemi gitu. Ketakutan muridnya. Sampai di rumah Syekh Sekumpul itu dibawa ke kamar, ditunjukkan satu lemari semua duit semua. Heran itu. Ini kalau kamu mau pinjam ini aja cukup berapa kamu gitu dia ya. Itu Tuan Guru Sekumpul itu wali ya. Kiai Hamid Pasuruan ada orang sulit disuruh ngambil daun-daun di luar itu ambili, mumpung masih pagi belum disapu diambili, udah ambil bak plastik bak kemari gitu. Dari bak plastik ditengok, ditaruh di situ sambil cerita-cerita, udah itu uangnya kamu bawa pulang gitu. Ditengok, terkejut orangnya, daun itu jadi uang semua.
Tapi biasa saja gitu. Kalau umpamanya kerja ya kerja gitu. Kalau kamu punya kayak gitu udah nggak mau kerja lah. Nah, itu bedanya. Saya pernah Dapat dari sajadah itu. Mbah Bantal itu duit kemarin ribuan, 2 ribuan. Saya tengok ada uang bank mainan, rupanya ada. Itu kacau kali namanya. Serang itu dah. Rupanya bank mainan. Jadi nanti ini ada 3 orang yang suami yang melarat, yang susah, sama suami yang mampu dan suami yang sedang. Itu beda-beda. Tapi itu semuanya sudah ditentukan hakikatnya oleh Allah. Tapi orang harus usaha. Wajib. Di perut mamanya orang itu, ketika di dalam satu hadis sahih Bukhari Muslim, sesudah ditiup nyawanya sama malaikat, disuruh malaikat itu untuk menentukan 4 kalimat. Yang pertama, yuktabu rizkuhu, rizkinya ditentukan. Jadi rizkinya ini sekian, di mana, di Medan misalnya, atau di Jawa, atau di Aceh. Itu sudah ada. Satu saudara ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang-sedang. Itu sudah ada. Di perut ibundanya itu sudah ada. Wa ajaluhu, ajalnya sudah ada. Makanya orang jangan takut kali sama COVID itu. Apalagi sekarang ini entah iya entah enggak yang dibilang makin tambah itu. Iya, tapi dihormati juga karena masih hidup, menghormati orang ya. Ketika keluar pakai masker ya pakai masker. Tapi kalau saya ecek-ecek aja itu. Di masjid pun ecek-ecek pakai masker itu. Aslinya saya nggak pakai masker itu, cuma karena sudah ada maskurnya. Ajalnya itu sudah ada, bukan orang ujuk-ujuk mati, semua orang mati, semua kena COVID itu enggak. Kalaupun kena nanti diobati sembuh. Nanti ada, itu sudah ada obatnya. Kalau masih awal-awal itu ada obatnya. Obat Cina, obat dokter itu ada. Kemudian amalannya baik ataupun buruk, celaka ataupun bahagia, 4 hal itu. Walaupun sudah ada ketentuan dari Allah secara qada qadar, karena ketentuan itu yang tahu hanya Allah, tapi manusia itu wajib berusaha. Karena kita tidak tahu, saya ulang-ulangi ya. Jangan nanti kayaknya sudah takdirku Pak Kiai kayak gini, jangan ya. Berusaha cari solusi yang terbaik, inovasi-inovasi gitu ya. Supaya bagaimana mendapatkan tambahan rezeki. Syukur-syukur kamu keluarkanlah keramatmu itu gitu ya. Orang mau mati nggak jadi gitu ya. Ini udah mau mati Pak, ya udahlah nanti saya doain nggak jadi tuh gitu. Didoain misalnya ya, Allahumma maghfir lahu warhamhu. Tambah matilah. Ya, salah doa ini doanya orang meninggal gitu. Makanya sudah ada ketentuannya kamu. Jangan sedih kali, juga jangan malas. Wajib berusaha. Wajib untuk berusaha kesana kemari
dan secara eksis. Walaupun di dalam ketentuan itu pada saatnya itu termasuk orang yang biasa-biasa saja gitu. Kalau udah 40, 45 gitu, kalau misalnya potongannya ya biasa-biasa saja, ya berarti udah biasa-biasa saja. Ustaz berapa? Kok kayaknya udah tua Ustaz? Penampilan aja, kurang rapi. Gimana? Kita dulu juga jadi nggak ada yang dirawat. Body kurang. Jadi Ustaz tidak boleh bilang, kan udah tahu kalau saya miskin gitu. Nggak boleh ya. Nanti kalau dijawab suami ya berusaha lah. Jangan menyalahkan Allah Ta'ala gitu. Berusaha. 40 itu 45, kalau jadilah. Artinya kalau jadi orang alim, jadi orang alim. Itu sudah mulai nampak. Kalau jadi kaya, jadi kaya. Kalau jadi hantu, jadi hantu gitu. Ya. Itu 40. Kalau udah 40 memang nggak ada potongan, nggak pala alim ini gitu. Ya mungkin ya sudah sampai situlah kodratnya itu. Karena orang itu nampak, misalnya di dalam menyampaikan ilmu dan penampilannya itu nampak, dan kemudian menghadapnya kepada Allah hatinya itu juga ada pengaruhnya, karena menghadapnya kepada Allah itu kuat, sehingga berpengaruh yang orang itu dekat sama dia karena Allah bersama dia terus, sehingga ketika ada sesuatu dimintakan sama Allah dikabulkan gitu. Itu kayak gitu ya. Ketentuan itu udah ada, makanya nanti ada yang miskin, ada yang sedang, ada yang kaya gitu. Tapi kalau orang yang walaupun barangkali ketentuannya miskin itu minta supaya berkecukupan. Berkecukupan itu ya apa yang dibutuhkan itu bisa dipenuhi. Padahal sekarang itu kalau hitung-hitungan ekonomi, kalau memang dihitung 1 bulan 5 juta itu masih sedikit kalau punya prospek masa depan, ada kredit rumah. Kredit rumah kalau 1 bulan 2 juta misalnya. Artinya tiap bulan itu harus disisihkan keluar 2 juta. Kalau 5 juta sudah terambil 2 juta, ini cerita yang tentunya kayak gitu itu saja yang ada ketentuannya. Belum lagi nanti untuk beli pulsa, untuk yang keperluan yang tidak terjadi secara mendadak lah, yang terjadi secara mendadak, tiba-tiba bannya pecah segala macam itulah ya. Itu tinggallah berapa lah ini. Jadi 5 juta aja sedikit. Belum lagi ada tambah kredit kereta. Karena udah kredit rumah, kredit kereta, udah paksalah makan ikan asin gitu aja lah, sama garam dimut-mut gitu aja. Ya belum berani kredit rumah, ya biasanya kredit kereta dulu. Iya. Nah cari penghasilan di atas 5 juta itu udah berat sekarang ya. Iya.
kalau yang masih baru nggak apa. Apalagi guru ngaji teman-teman waktu itu. Mati aja lah ya. Iya. Kalau kayak itu ya ada tetangga kalau masuk enak. Itu masuk ke 7.200.000 gitu. Iya. Tetapi orang yang punya kelebihan ilmu, yang ada rezekinya min haitsu la yahtasib, gajinya guru itu cuma 1.700.000 pun berani kredit rumah. Karena yakin kepada Allah Ta'ala tiap bulan mendapatkannya. Nah, ini udah banyak. Udah saya ajari orang, kamu harus begini. Berani sampai sekarang udah 5 tahun berjalan, kreditnya nggak macet. Makanya yang sudah ketentuannya, nilainya, nominalnya tertentu, itu jangan bangga menjelekkan kepada yang nggak punya gaji tertentu. Makanya ditanya, kenapa Bapak jadi kiai? Kan gajinya nggak jelas itu katanya. Kadang dapat, kadang enggak katanya kan. Kalau seandainya jadi dosen pegawai negeri gitu kan, tiap bulan bulanannya jelas katanya. Kata Pak Kiai itu, saya ini hamba Allah bukan hamba pemerintah katanya kan. Jadi saya walaupun kayak begini, saya lebih senang dan saya lebih yakin karena menghidupkan agama Allah itu pasti dibantu oleh Allah dengan rizki min haitsu la yahtasib. Sehingga saya pendapatannya kalau saya hitung-hitung itu banyak saya pendapatan saya itu katanya kan. Lebih daripada pegawai negeri yang sudah tingkat tinggi gitu. Nah, dia bilang begitu. Makanya para kiai-kiai kalau di Jawa itu umumnya dimudahkan Allah Ta'ala. Walaupun ya ada juga yang kiai kampung yang mengkos gitu. Kalau apa senangnya hiburannya itu kalau siap maghrib jumpa kawan-kawannya di musola yang sudah lama terus merokok-rokok gitu aja. Itulah hiburan satu-satunya. Kalau seandainya nggak boleh merokok udah nggak ada lagi lah. Karena mau menengok dangdut di luar gitu udah nggak cocok gitu ya. Jika satu-satunya hiburan jumpa kawan-kawannya cerita. Nah cuma nanya kabarnya gitu. Barulah jumpa itu pun udah bagus ya. Dalam arti tidak bermaksiat. Jumpa sama kawannya nanti sampai Isya baru pulang pakai sarung-sarung gitu ya. Itulah hiburannya cuma itu. Makanya nanya tentang masalah rokok macam mana lah Pak Kiai rokok ini. Kalau saya ini hiburan saya cuma satu-satunya itu. Kalau seandainya nggak boleh merokok hiburan saja saya apalah katanya kan. Hukumnya bagaimana lah merokok itu katakan. Kalau seandainya saya diharamkan merokok sudah nggak ada lah hiburan saya yang habis katanya. Di rumah sering dimarahi istri katanya kan. Jadi musola jumpa sama kawan-kawan lama cerita bola yang lalu-lalu segala macam katanya kan. Akhirnya sama Pak Kiainya dia bilang ya udahlah untuk uang nggak apa-apa lah katanya kan. Karena itu satu-satunya. Kalau seandainya haram juga lah wak katanya. Mak udahlah habis lama hidupku ini katanya. Jadi fatwa itu beda-beda ditengok keadaannya gitu ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa orang itu ketentuan rezekinya itu sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi ketentuan itu tidak tahu. Makanya karena tidak tahu wajib berusaha dan berusaha gitu. Jangan nanti sikit-sikit takdir gitu ya. Sehingga ada takdir cinta bertasbih, entah macam-macam mana lah gitu ya. Iya.
Ya rizkinya pokoknya kalau memang dimanfaatkan dia rizkinya. Tapi kalau misalnya dikeluarkan untuk kebatilan nggak manfaat sama dia, itu bukan rizkinya. Sebab rizki itu ada 3, rizki haram, rizki halal, kemudian rizki makruh. Fayarzuqullahal halala fa'lama wa yarzuqul makruha wal muharram. Kan gitu Ustaz kan? Ya. Di dalam kitab Jauharatut Tauhid. Ada rezeki yang halal dapat dengan baik, kemudian digunakan dengan secara baik, dimanfaatkan dengan baik. Yang haram caranya menggunakan haram. Rezeki itu sesuatu yang sudah dimanfaatkan oleh orang yang dapat rezeki itu. Ketika tidak dimanfaatkan berarti bukan rezekinya, cuma dia dapat saja, tapi kemudian yang lain itu yang memanfaatkan, gitu ya. Nah, itu ngaji Tauhid Tuhfatul Murid bab-bab terakhir. Sudah 8 tahun gitu baru dapat. Ya, itu yang tempo hari ikut ngaji Ustadz apa yang saya nerangkan itu. Ustadz apa Munib sama Aulia entah ikut entah enggak? Enggak. Yang semalam. Enggak ikut ya. Oh ya mungkin Ustadz masih ke Siantar ya. Enggak ikut musda ke tebing itu. Oh. Kan ada musda di tebing, kemudian peletakan batu pertama gedung dakwah di Siantar oleh apa ketua PW apa Sumut gitu ya. Tahu kayak gitu-gitu harus ya. Kamu taunya ya deket-deket saja ya. Kalau kita yang sudah mengikuti itu tahu. Oh ini apa yang dicanangkan semua dikoreksi gitu. Dulu saya masih ikut-ikut, masih muda. Pernah muktamar pun di Bandung itu, Waslia ikut saya. Karena mau pulang ke Jawa. Dibiayai. Sampai sana, sampai Bandung, nggak masuk hotel saya. Masuk hotel dulu cari tempatnya, naruh barang, terus pulang ke Jawa. Ke Jawa 2 hari, balik lagi ke hotel baru ngikut acara itu. Pulangnya sama-sama gitu. Guru-guru yang ikut itu Ustadz udah tahu kemana. Mau ke Jawa Ustadz tuh ada keperluan gitu. Oh udah tahu lah itu. Jadi telinganya dia rumah dia dari Bandung berapa hari? Jauh lagi? Adalah 1 hari 2 hari lah. Jawa itu luas juga, bukan kayak sini Garu gitu. Bandung sama Tuban atau apa itu 1 hari 1 malam nggak nyampe itu. Saya dari nggak kecapean dari Sarang ke Bandung, singgah ke Cirebon. Ke Cirebon baru ke Bandung. Itu dia ya. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan itu diingat-ingat. Semua yang saya sampaikan ada dasarnya ilmu dari guru ataupun dari kitab. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wal dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.